Hai guys, bersama Bang Boy. Si Ahok ini pembohong besar. Ya, entah dia berbohong di persidangan atau dia berbohong kepada Nasr Shihab. Tapi kita fokus, soalnya menurut Bang Boy dia berbohong di persidangan. Orang yang berbohong di persidangan bisa ditangkap ini sebenarnya. Yang terbaru ada pengakuan dia yang aneh tentang Pak Jokowi. Kita bahas, ini dia reaksinya. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamil, dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot ini? Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Termasuk soal editif, Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan. Kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini Copot ya istilahnya. ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan? Statement dia adalah ini BUMN ini keterlaluan. BUMN ya. BUMN ya yang bilang dia ya. BUMN keterlaluan. Berarti yang punya hak untuk memecat tuh BUMN. Dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Kan ini bajingan ini. Ini mulut Ahok ini memang harus pantaslah disebut sebagai mulut si penista agama. Ya. Si Ahok layak ditangkap polisi, layak dipenjara. Mulutnya nggak bisa dikontrol. Statement dia mengatakan BUMN yang keterlaluan karena memecat yaitu anak perusahaan dari Pertamina guys. Ya kali itu wewenangnya presiden. Lalu kenapa kau sebut-sebut presiden untuk diperiksa? Bajingan. Kadang-kadang kita bersyukur ya. Kadang-kadang ya. Anies terpilih. Kadang-kadang mulut ini mulut bajingan emang. Hanya untuk nyerang Jokowi. Sementara statement dia di awal, wewenang mencopot Pak Jokowi itu BUMN. Yang lebih ngakak adalah statement yang ini guys. Kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih dilakukan oleh direksi atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, outputnya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh? Rekomendasi ini pecat Pak. Ya? Pecat direksinya. Direksinya. Kalau ada kasus. Kalau misalnya ada pelanggaran serius. Sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali. Langsung di bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama. Ya, penegasan lagi bahwa itu Menteri BUMN bahkan. Langsung disebut Menteri BUMN, berarti Erick Thohir. Ya kenapa Pak Jokowi yang salah bajingan? Kenapa Pak Jokowi harus diperiksa bajingan? Nah, statement ini yang menunjukkan bahwa ini memang bajingan tengik. Politikus bajingan tengik. Dengarkan ini ya. Jadi saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama. Ya. Itu saya sampaikan pada Pak Presiden. Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina,
kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Inilah mulut bajingan. Kenapa? Dia sudah tahu, seolah-olah dia mengatakan, jadikan saya sebagai dirut, maka saya akan beresin. Padahal memang dia harusnya jadi di dirut. Dengarkan ini. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Oke, saya kurang minat saya bilang. Makanya Bajingan, Ahok bajingan, si penista agama, dengarkan ini. Kau bilang kan, kau yang nggak mau jadi dirut, karena kau bilang yang pertama alasannya sudah untung nih, udah rapi nih. Yang kedua, lebih enak jadi komod Pak, waktunya ada, kerjanya ada, uangnya ada. Bayangkan, dari dua perbandingan ini, berarti kau itu nggak kerja untuk memantau mana yang salah, mana yang nggak. Terbukti korupsi nih. Mau Pertaminanya, mau anak perusahaannya terlibat korupsi. Dan bagi kau hanya ada waktu, ada uang, main golf. Jangan masa paling gagah kau dikasih kerja kemarin, ditugasi Pak Jokowi untuk supaya membersihkan tuh Pertamina. Gaya kau besar kali mulutmu, besar kali congormu itu. Ini kita nggak tahu ini, yang mana dia berbohong. Dibilang dia seolah pengen minta jadi dirut sama Pak Jokowi, ya, seolah kayak nggak diwujudin gitu ya. Gitu ya, ya. Yang mana yang bohong ini? Kau di pengadilan atau kau sedang membohongi si Najwa Shihab? Gak jelas kau. Super gak jelas. Kukira kau akan comeback asli. Walaupun kamu sempat salah pilih partai, mungkin suatu saat kamu bisa keluar dari PDIP. Tapi mulutmu ini kayaknya kau memang gak pantas ada di PSI. Jadi kayaknya Bang Boy gak lagi berharap Ahok untuk pindah ke PSI. Oke, kita akan menyaksikan perdebatan antara dari PSI ya, yang mewakili Pak Jokowi, dan juga dari PDIP yang mewakili Ahok. Mas Waldo, apa tanggapan Anda? Nama Jokowi disebut dalam sidang, bahkan Ahok bilang kalau bisa diperiksa saja. Iya, pertama kami kira kita harus jernih ya, membedakan opini politik dan mekanisme hukum. Karena kasus korupsi yang terjadi itu ya domain penegak hukum, bukan panggung debat persepsi. Karena kita ini negara hukum, yang bicara tentu alat bukti Mbak, bukan emosi. Yang kedua, Pak Jokowi ketika menjadi presiden, ya bukan pengelola operasional Pertamina gitu. Tidak ngurus tender, tidak ngurus kontrak, apalagi yang namanya transaksi. Yes. Pertamina adalah BUMN yang punya direksi, komisaris, audit internal, bahkan pengawasan. Yang diarahkan oleh presiden itu adalah tujuannya, bukan hal-hal untuk tanda tangan invoice dan sebagainya. Dan kalau Pak Ahok pernah jadi komut di Pertamina, kalau ada temuan kan jalurnya jelas. Lapor ke KPK, Kejaksaan, BPK, ya kalau ada bukti, pintu hukum. Enggak. Waktu itu, saat jadi komut, Ahok itu punya akses langsung ke presiden untuk melaporkan, tapi dia memilih main golf. Pasti terbuka, bukan pintu opini media gitu. Dan Pak Ahok juga bilang beliau mundur karena banyak ide yang tidak cocok. Ya, kalau tidak cocok ide itu kan normal Mbak di dalam proses organisasi, apalagi Pak Ahok pernah di birokrasi. Tapi tidak otomatis ada kasus korupsi yang dalam hal ini sedang diuji. Sehingga perbedaan gagasan bukan berarti adanya kejahatan. Jadi kami kira di dalam hukum yang menuduh wajib membuktikan. Jangan dibalikkan beban pembuktiannya. Bukan Pak Jokowi kami kira yang harus membuktikan tidak bersalah. Tapi penuduh yang membukti. Kira-kira gitu.
Oke, baik, Mas Guntur. Jadi menurut Mas Guntur sendiri ada motif apa seorang Ahok menyebut nama Jokowi? Tadi kan disampaikan oleh Mas Faldo, ya kalau ranah hukum jangan pakai ranah emosi dong. Ya, Pak Ahok itu kan bersaksi di pengadilan. Ini bagian dari proses hukum dan beliau juga menyampaikan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan. Itu kan tugas seorang saksi. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ahok kan datang ke pengadilan dan sebelumnya juga diperiksa oleh kejaksaan, sebelumnya lagi juga ikut melapor dan sebagainya. Tapi pada intinya, seorang saksi di pengadilan kesaksiannya dilindungi oleh undang-undang dan kan Pak Ahok juga menyampaikan jika perlu. Jadi kan beliau menyampaikan bahwa ada persoalan komisaris utama memiliki batasan untuk memberikan evaluasi dan menindak direksi-direksi yang dianggap tidak bertentangan atau tidak bagus lah ya. Kemudian di situ kan juga mengisahkan ternyata ada bypass dari direktur utama kepada BUMN. Jadi beliau hanya menceritakan soal struktur perintah, soal komando. Tapi dalam sidang itu kemarin Bang Ahok juga menyampaikan soal beda pilihan politik dengan Jokowi. Kenapa itu perlu disampaikan dalam sidang, Mas Guntur? Karena Pak Ahok di situ kan masalah kebijakan pengelolaan Pertamina. Kan Pak Ahok juga mengaku bahwa beliau itu karena keterbatasan wewenang sebagai komut, beliau itu ingin menjadi dirut utama agar melakukan pembenahan. Tapi itu yang tidak dikabulkan oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Kemudian juga terkait dengan subsidi. Kalau Pak Ahok kan ingin subsidi itu biar tidak dihambat. Emang penipu semua kandang itu ya. Kandang jahanam itu ya. Bisa-bisanya ngomong seperti ini, sementara si Ahok di tempat lain ngomong Jokowi menawari dia menjadi direktur. Bahkan alasan dia keluar dari Pertamina adalah karena Jokowi memilih Prabowo dan Ganjar adalah partai yang diusung oleh partainya Ahok. Gini aja, Ahok, kalau kau merasa sia-sia, kayak gak berfungsi di Pertamina selama ini, kau pulangkan gaji komutmu itu. Kau pulangkan ke negara. Kau terima gaji bermiliaran. Kerja, kau bilang gak terlalu push banget, gak terlalu full banget. Waktumu bisa ada bersama keluarga, bisa bermain golf. Pulangkan itu semua. Kau merasa kau jadi komut semua bagus kok, ya? Para direktur mematuhi perintah saya, ya. Udah mulai untung, ternyata koruptor bermain semua. Jadi apa pengawasanmu? Bajingan emang ini orang. Dia nggak bisa kerja untuk memantau, tiba-tiba pas terjadi korupsi baru, ya periksa saja Jokowi. Pembajingan ini. Semoga karirnya habis di perpolitikan Indonesia. Thank you. Bye-bye.